Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rahmawati, NIM 858822898. Saya adalah mahasiswa S1 PGSD Pokjar Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan simulasi praktek pembelajaran terpadu untuk mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Semoga anak-anak semua yang ada di rumah meskipun kita belajarnya secara daring tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran daring, berharap anak-anak sudah masuk virtual Zoom meeting kita semua. Oke, itu periksa dulu kehadirannya, mulai dari Rifka, Adel. Oke, ini yang sudah masuk di ruang Zoom meeting adalah ada Adel, ada Rifka, ada Nada, ada Restu, dan ada Bella, Sofi, Dina, Nanda, Arin. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah masuk di Zoom meeting kali ini. Oke, sebelum dimulai pelajaran, Bu Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Kepada Nanda, Ibu persilakan sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan kepada Nanda. Terima kasih Nanda. Oke sayang, hari ini kita akan belajar anak-anak kelas 4 yang Ibu cintai. Hari ini anak-anak akan belajar tentang tema 1, tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Tentunya Bu Guru berharap anak-anak semua sebelum belajar di tema ini sudah siap dan sudah mengetahui di kelas 3 tentang apa saja budaya yang ada di Indonesia itu. Nah, sebelum pelajaran, Bu Guru meminta anak-anak untuk memperhatikan video yang akan ditampilkan oleh Bu Guru. Anak-anak amati terlebih dahulu, kemudian dicatat poin-poin pentingnya. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu adalah video yang Ibu Guru tampilkan. Dari video tersebut, apa yang anak-anak amati?
Oke, betul. Yang kalian amati adalah tentang budaya di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat banyak. Dari budaya-budaya tersebut, tentunya anak-anak di kelas 4 ini ada yang berasal dari suku Jawa. Adakah yang dari suku selain Jawa? Oh iya, ada. Itu ada Rio berasal dari suku Madura. Kemudian ada juga Dengar yang berasal dari Bali. Meskipun anak-anak berasal dari suku yang berbeda, tapi mempunyai kewajiban untuk selalu saling menghargai karena kita sama-sama adalah negara Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari video tersebut, Ibu harap anak-anak mencatat dan merangkum dari video tersebut apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia dan sikap apa yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia meskipun dengan kondisi suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, alat musik yang berbeda. Selanjutnya, kegiatan kita selanjutnya yaitu anak-anak Bu Guru minta untuk mengamati teks bacaan berikut. Yang kedua ini adalah anak-anak akan belajar tentang gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, coba perhatikan. Nah, yang Bu Guru tampilkan di sini adalah bacaan dengan judul Pawai Budaya. Pada paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti, terdengar suara gendang yang mendekatkan yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari satu paragraf ini disusun oleh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dari paragraf yang Ibu bacakan tersebut, yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah pawai budaya sangat menarik. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu adalah gagasan pokok. Kenapa? Karena dari kalimat tersebut juga menampilkan atau membahas inti dari paragraf tersebut, atau paragraf tersebut dikembangkan dari gagasan pokok ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kemudian ada juga gagasan pendukungnya. Nah, kalau gagasan pendukungnya dari paragraf tersebut adalah pada kalimat selanjutnya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang dimaksud gagasan pendukung adalah kalimat yang mendukung gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok diuraikan dalam gagasan pendukung. Gagasan pendukung berfungsi untuk menguraikan atau menjelaskan dari gagasan pokok yang sudah tertera pada paragraf. Pada paragraf ini terdapat beberapa gagasan pendukung, yaitu 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 kalimat gagasan pendukung. Gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama di paragraf tersebut. Itu Ibu berikan contoh 1 pada paragraf pawai budaya di paragraf pertama. Selanjutnya anak-anak bisa melanjutkan tugasnya, yaitu mencatat atau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu dicatat di buku kalian. Masih ada sekitar ada 4 paragraf lagi di buku kalian, di buku tema 1. Kalian buka pada halaman 1 dan halaman 2, lalu dibaca dan diamati tentang paragraf bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Saya nanti diselesaikan
Setelah diselesaikan, Bu Guru berharap segera dikumpulkan dan dikirim di grup WhatsApp. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa keragaman budaya Indonesia itu tidak hanya meliputi suku bangsa saja. Keragaman budaya Indonesia meliputi ada 3 macam suku, pertama suku bangsa, bahasa daerah, alat musik daerah, atau juga baju adat daerah. Nah, dari beberapa yang Ibu sebutkan tersebut, Ibu akan tunjukkan satu lagi, yaitu tentang alat musik daerah. Kalian perhatikan contohnya ini. Nah, yang tampil di HP kalian, di situ ada gambar alat musik daerah. Yang pertama ini yang ditunjuk ini adalah angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada saluang, kemudian juga ada alat musik yang bernama kecapi, kendang, dan pipa. Nah, alat musik daerah ini mewakili dari beberapa daerah. Mengapa setiap daerah memiliki alat musik yang berbeda-beda? Itu dipengaruhi oleh karakteristik budaya yang berkembang di daerah tersebut. Untuk angklung, bagaimana cara mengeluarkan bunyi dari alat musik tersebut, dari angklung? Tentunya dengan digoyang, dengan dipegang dan digoyangkan, lalu akan keluar suara dari alat musik angklung. Begitu juga dengan saluang, berbeda dengan angklung, saluang ini seperti seruling. Jadi untuk mengeluarkan bunyi dari alat musik tersebut adalah dengan cara ditiup. Berbeda lagi dengan kecapi. Jika kecapi itu alat musik yang digunakan oleh masyarakat dengan cara dimainkannya dengan dipetik. Seperti ini kecapi. Kemudian ada juga kendang dan pipa. Nah, dari beberapa alat musik tersebut, Bu Guru minta anak-anak menuliskan di buku kalian bagaimanakah cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Nah, seperti ini. Ada judulnya di buku siswa, ada tabel yang masih kosong, nanti kalian lengkapi. Yang pertama di kolomnya seperti contohnya. Pertama adalah suling, daerah asalnya Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya adalah dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kalian lanjutkan sampai pada nomor 5. Kalian kerjakan dan jangan lupa ditulis dan difoto dan dikirim ke Ibu Guru di grup WhatsApp. Jadi anak-anak mempunyai tugasnya sebanyak 3. Tugas kalian hari ini untuk pembelajaran daringnya ada 3. Yang pertama, merangkum atau mencatat tentang video yang Ibu tunjukkan tentang keanekaragaman di Indonesia. Kalian catat apa saja yang sudah kalian lihat di video, atau kalian catat dari anggota keluarga atau saudara. Kalian catat namanya, lalu berasal dari daerah mana, kemudian menggunakan bahasa apa serta budayanya apa saja. Tugas yang kedua yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan pawai budaya yang ada di buku tema 1 kelas 4 pada halaman 1 dan 2. Kalian tulis di buku kalian dan dicatat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tugas yang ketiga yaitu mencatat dan menjawab beberapa alat musik daerah. Kalian sebutkan nama alat musik tersebut, asal alat musik tersebut dan cara memainkannya sehingga menghasilkan bunyi. Oke, itu saja tugasnya hari ini untuk pembelajaran daring kali ini.
Guru berharap anak-anak semua meskipun berasal dari daerah, suku, dan agama yang berbeda, anak-anak harus saling menghargai, tidak pernah bermusuhan, karena kita sama-sama berasal dari negara yang sama, yaitu Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi harus tetap satu tujuan. Itu saja pembelajaran hari ini. Besok kita akan berjumpa lagi di pembelajaran daring di ruang virtual Zoom meeting kita. Nanti akan Ibu informasikan kembali melalui program sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat anak-anak, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Selalu semangat, sampai jumpa.